Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ruang di belakang Lindong terdistorsi, dan pusaran hitam perlahan-lahan terbentuk. Segera setelah itu, sosok tinggi perlahan-lahan keluar dari dalam pusaran. Cahaya di tempat ini sepertinya tiba-tiba meredup ketika sosok ini muncul. Bahkan udara itu sendiri mulai berkumpul menuju sosok itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok ini seperti lubang hitam saat ia melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan gaya yang sombong. Cahaya cemerlang yang memancar darinya juga sangat mencolok. Setelah black hole menjadi tenang, sosok itu akhirnya berdiri. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan cukup tampan. Sementara itu, ada juga senyum di sudut mulutnya. Senyumnya tampaknya memiliki aura iblis, yang menyebabkan seseorang tanpa sadar menjadi linglung. Pria ini seperti lubang hitam yang dalam ketika ia tanpa sadar menarik orang lain kepadanya. Pria ini berdiri diam-diam di depan lubang hitam. Namun, sikapnya yang tenang menyebabkan Kaisar Jari Enam Sage Naga yang sedang duduk di pijakan batu lotus, untuk perlahan-lahan mengungkapkan ekspresi serius di matanya. Aura yang tak henti-hentinya mengesankan yang menyelimuti dunia ini, sedang dilahap setiap incinya oleh pria berpakaian hitam yang tersenyum. Seluruh dunia terdiam saat kedua sosok itu saling berhadapan dari jauh. Tampaknya seolah-olah udara yang mengalir tiba-tiba berhenti pada saat ini. Setelah puluhan ribu tahun, dua makhluk besar ini yang pernah menjulang tinggi di dunia, akhirnya bertemu dengan cara yang aneh. Betapa tak terduganya, ucap Kaisar Naga. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum Kaisar Naga Enam Jari Sage akhirnya memecah kesunyian. Dia menatap sosok yang sudah dikenalnya sebelum perlahan-lahan melanjutkan. Aku tidak berharap untuk bertemu denganmu lagi, ucap Kaisar Naga. Bocah kecil ini adalah pemilik baru simbol leluhur yang melahap. Selain itu, ia dapat menemukan kehendak aku yang tersisa di dalam simbol leluhur yang melahap. Oleh karena itu, aku secara alami harus mengulurkan tangan padanya, ucap pria berpakaian hitam, itu kemungkinan adalah master yang melahap. Dia melihat Kaisar Naga Enam Jari Sage dengan mata hitam gelapnya dan tertawa. Kamu telah menemukan penolong yang cukup baik. Six Finger Sage Dragon Emperor menoleh, menatap Lindong di bawah dan berkata. Lindong mengangkat bahunya. Di dunia mental ini, jelas bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Naga Enam Jari Sage. Bagaimanapun juga, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, ia tidak merasa memalukan untuk meminta bantuan, ketika berhadapan dengan Kaisar Naga Enam Jari Sage yang dianggap sebagai ahli peringkat teratas bahkan selama era kuno. Lagi pula, bisa memanggil pelayan juga membutuhkan beberapa kemampuan. Dia telah mencari bagian dalam simbol leluhur melahap selama 3 hari, sebelum dia akhirnya menemukan kehendak Master Devouring yang tersisa, dan mengundang makhluk luar biasa ini keluar. Kemungkinan hanya Master melahap yang pernah mengalahkan Kaisar Naga Enam Jari Sage. Namun, aku benar-benar menyukai penolongmu ini, ucap Kaisar Naga. Kaisar Naga Enam Jari Sage membelah bibirnya menjadi senyuman. Ada emosi yang menyengat di matanya. Setelah itu, dia perlahan-lahan berdiri dari dasar batu lotus. Master melahap, sungguh tak terduga kalau kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Sepertinya bahkan seseorang yang sekuat kamu pada akhirnya mati juga, ucap Kaisar Naga Enam Jari Sage sambil menatap sang master yang melahap. Senyumnya dipenuhi dengan kegembiraan. Berjuanglah hingga akhir denganku. Sama seperti sebelumnya, kamu masih suka bertarung kan? Balas Devouring Master sambil menatap senyum gembira di wajah Six Finger Sage Dragon Emperor, sebelum dia tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Meskipun ini adalah pertarungan terakhir kami, aku tidak akan mengalah padamu, tambahnya. Setelah dia berbicara, sang master yang melahap perlahan-lahan menutup matanya. Setelah itu, sebuah kegelapan tak berujung tampak menyapu keluar dari ruang di belakangnya seperti banjir bandang saat matanya terpejam. Hahaha, Kaisar Naga Enam Jari Sage tertawa terbahak-bahak ke langit. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung berubah menjadi naga ungu keemasan yang tampaknya tak berujung yang nangkring di langit. Tekanan naganya yang menakutkan, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. 8 Sage Naga, panggung penekan iblis. Teriak Kaisar Naga. Cahaya ungu emas yang mengerikan segera menyebar. Segera setelah itu, raungan naga bergema. Setelah itu, orang bisa melihat 8 naga sage yang sangat besar berkumpul di langit. Mereka berbelok dan berliuk-liuk. Sementara itu, ada platform batu besar 100.000 kaki di tengahnya, yang memancarkan cahaya yang cemerlang.
Ruang di sekelilingnya bergetar, dan retakan muncul di bawah tekanan riak-riak yang menakutkan ini. Ekspresi Lindong sangat suram saat dia menatap serangan-serangan ini yang bisa menghancurkan dunia. Itu sudah jelas, Kaisar Naga Enam Jari Sage tidak berniat melakukan pemanasan lagi, karena dia melepaskan salah satu gerakan pamungkasnya untuk serangan pertamanya. Jika Lindong yang menerima serangan ini, kemungkinan dia akan dikirim terbang keluar dari dunia ini. Naga Sage melayang di langit, dan mereka menjalin diri di sekitar platform batu besar 100.000 kaki. Selanjutnya, mereka menembus ruang dan menabrak Master Devouring. Bergemuruh, karena tekanan dari platform batu, semuanya dalam radius 5.000 km segera runtuh. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lubang dalam yang tak berujung. Namun, melawan serangan yang mengejutkan ini, Devouring Master yang tampan itu tetap tenang. Cahaya hitam di belakangnya tumbuh dan mengisi cakrawala. Pada saat berikutnya, suara tenang yang berisi kekuatan iblis yang tak ada habisnya, dipancarkan dengan lembut dari mulutnya. Devouring World, ucap Master melahap. Mata Devouring Master tiba-tiba terbuka pada saat ini. Ternyata matanya benar-benar berubah menjadi dua lubang hitam yang berputar. Seketika, seluruh dunia menjadi gelap gulita. Setelah itu, cahaya melahap yang sombong menyebar dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Saat cahaya itu menyebar, bahkan kekuatan Yuan dan udara langsung disedot olehnya. Seluruh tempat itu diubah menjadi dunia Devouring oleh Master Devouring. Cahaya melahap melesat ke atas. Selanjutnya, itu bertabrakan dengan paksa dengan platform batu besar 100.000 kaki yang dikelilingi oleh Sage Dragon dengan cara yang mendominasi. Sizzle. Yang mengejutkannya adalah, tidak ada suara keras yang dipancarkan. Bahkan, tidak ada gelombang serangan energi bumi. Sama seperti batu yang tenggelam ke lautan, dua serangan besar ini, yang memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, bahkan tidak menciptakan riak sedikit pun saat baku hantam. Cahaya melahap terus menyebar. Bahkan, itu mungkin untuk secara samar-samar melihat naga Sage meraung dalam menghindari serangan melahapnya. Setelah itu, cahaya suci menyebar dan bertabrakan dengan cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan melahap. Namun, jelas bahwa kekuatan melahap yang sombong itu lebih kuat. Karenanya, cahaya suci yang luas dan perkasa itu secara bertahap padam seperti cahaya lilin, sebelum segera perlahan-lahan menghilang. Cahaya yang melahap tiba-tiba berhenti menyebar saat cahaya suci lenyap. Setelah itu, ia menyusut dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu selusin tarikan napas, itu benar-benar ditarik ke dalam tubuh Master yang melahap. Kegelapan di sekitarnya diam-diam mundur sebelum sinar matahari bersinar. Semuanya tetap diam. Namun, Lindong sadar kalau hasil dari pertarungan mereka sudah diputuskan. Pertarungan di level itu tidak memiliki estetika brilian yang sama dengan pertarungan jarak dekat. Namun, bahaya yang terlibat jauh lebih besar. Kaisar Naga Enam Jari Sage masih mempertahankan sikap yang sama di langit, di mana tangannya diperpanjang, beberapa saat kemudian, sebelum dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dunia Devouring bahkan mampu melahap ahli tahap reinkarnasi, jika seseorang jatuh ke dalamnya, jika dipikirkan, bahkan aku sendiri masih tidak dapat memecahkannya, ucap Kaisar Naga. Lindong diam-diam terkejut setelah mendengar ini. Dunia Devouring dari Master Devouring sebenarnya sangat kuat, sehingga bahkan ahli tahap reinkarnasi akan gagal melarikan diri jika dia terjebak di dalamnya. Apakah itu kekuatan dari 8 Master kuno, pikir Lindong. Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. The Devouring Master menduduki peringkat kedua di antara 8 Master kuno. Namun, tekniknya sudah semengerikan ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat Master S yang berada di peringkat pertama, pasti berada di puncaknya. 8 Master kuno benar-benar sesuai dengan reputasi mereka, pikir Lindong. Dunia Devouring tidak bisa menjebakmu. Sang Master Devouring berbicara dengan tangannya ditaruh belakang. Saat pakaian hitamnya berkibar-kibar karena angin, rambutnya yang panjang juga terombang-ambing oleh angin, itu memberinya sikap yang elegan dan mendominasi. Sikapnya membuat satu orang terkesan, dan itu tidak mengherankan bahwa bahkan rubah ekor 9 yang sangat seksi pun terpesona olehnya, pikir Lindong. Namun, aku tidak cocok untukmu begitu aku jatuh ke dalamnya. Jawab Kaisar Naga Enam Jari Sage sambil menghela nafas. Matanya berbalik ke arah Lindong saat dia berkata, "Anak kecil, kamu menang. Tulang naga primal adalah milikmu. Namun, aku berharap nanti setelah kamu berhasil melakukan tindakan besar di masa depan, kamu akan membantu suku naga aku untuk membentuk primal dragon bone lainnya," ucap Kaisar Naga. Setelah semuanya, Lindong bukanlah anggota suku naga, dan seluruh suku naga hanya memiliki satu set primal dragon bone.
Namun, jika Lindong berhasil membuat kemajuan yang menakjubkan di masa depan, itu sangat mungkin baginya untuk membantu suku naga untuk membuat satu set tulang. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia juga tahu, bahwa dia telah memperoleh manfaat besar dari suku naga. Hahaha, di masa depan, dunia pada akhirnya akan menjadi milik kaum milenial, ucap Kaisar Naga. The Devouring Master menunduk dan menatap Lindong. Senyum muncul di sudut mulutnya sebelum dia berkata, "Kamu memiliki dua simbol leluhur yang agung. Mungkin, kami harus mengandalkan kamu ketika Perang Dunia Besar pecah sekali lagi," ucap Master Devouring. Lindong mengangguk dengan lembut. Ketika waktu itu tiba, seluruh dunia akan turun ke bahaya besar, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Setiap orang harus menghadapi musibah bersama-sama. Kehendak aku telah menunggu untuk waktu yang sangat lama, dan telah mencapai batasnya. Semoga suku aku akan menjadi semakin makmur di masa depan, ucap Kaisar Naga Sage 6 jari sambil tersenyum. Senyumnya menunjukkan kalau dia akhirnya bisa meringankan beban besar yang telah dia bawa. Bagaimanapun juga, dia telah menunggu terlalu lama di tempat ini. Meskipun ada banyak individu yang kuat di suku naga, tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan mendapatkan tulang naga primal. Sekarang, misinya akhirnya selesai. Tubuh Six Finger Sage Dragon Emperor perlahan-lahan mulai berubah ilusi setelah suaranya terdengar. Lindong, simbol leluhur yang melahap hanya berisi bagian dari kehendak sisa aku. Jika kamu ingin mendapatkan warisan sejati aku, kamu harus datang ke Aula Devouring Divine untuk mencari aku. Aku tahu kalau kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, ucap sang master melahap sambil tersenyum ke arah Lindong, sementara tubuhnya juga mulai perlahan-lahan menghilang. Siap, selamat tinggal tetua, jawab Lindong. Lindong menatap dua sosok yang secara bertahap mulai menghilang dengan ekspresi serius. Kemudian, dia dengan hormat membungkuk ke arah mereka, sama seperti anggota generasi muda seharusnya. Hahaha, kedua sosok di langit tertawa lembut. Setelah itu, tubuh mereka sepenuhnya menghilang. Lindong melepaskan napas uap putih setelah mereka berdua menghilang. Sementara itu, dia secara bertahap mulai mengepalkan tangannya, sebelum ekspresi panas muncul di matanya yang hitam. Akhirnya, dia merentangkan tangannya, sementara wajahnya yang lelah juga mulai rileks. Primal Dragonborn, aku akhirnya mendapatkanmu, ucap Lindong. Fenomena aneh dalam Dragon Transformation Pool berlanjut selama 5 hari penuh. 5 hari kemudian, kolam itu berangsur-angsur menjadi damai sentosa, sementara cahaya ungu emas redup memantul dari permukaan air, juga dengan tenang mulai menghilang. Meskipun Dragon Transformation Pool telah mendapatkan kembali ketenangannya, Lindong masih tidak muncul. Ini menyebabkan kelompok Yuan Qian menantikan hasilnya dengan tidak sabar dan penuh harapan. Mereka dengan cemas ingin tahu apa yang terjadi di Dragon Transformation Pool. Meskipun mereka cemas, Lindong tidak muncul dan mereka juga tidak dapat masuk ke dalam untuk menjemputnya. Karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah saling menatap tanpa daya, dan dengan patuh menunggu. Sebulan telah berlalu ketika mereka menunggu. Setelah sebulan, pool transformasi naga sekarang begitu tenang sehingga tidak ada riak yang tersisa. Fenomena aneh dari sebelumnya seperti mekar sesaat dari bunga ceres. Sementara itu, tidak ada yang muncul dari kolam. Jika seseorang menghitung waktunya, seseorang akan menemukan kalau 2 bulan telah berlalu sejak Lindong memasuki kolam transformasi naga. Yuan Qian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di dalam gunung di sekitar kolam transformasi naga. Dia tidak meninggalkan tempat ini selama 2 bulan terakhir. Matanya tertuju kuat ke Dragon Transformation Pool di bawahnya. Dari sini, sangatlah mungkin untuk melihat seberapa seriusnya dia saat memandang masalah ini. Banyak tetua berdiri di belakangnya dengan ekspresi berbeda. Namun, mereka secara bertahap mulai mengerutkan kening seiring berjalannya waktu. Pemimpin suku, Lindong baik-baik saja kan? Seorang tetua akhirnya bertanya. Sudah lama sekali. Namun, mengapa tidak ada kegiatan sama sekali? Mungkinkah Lindong terbunuh saat menantang leluhur? Tanya para tetua. Yuan Qian ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan tawa pahit. Bahkan dia tidak bisa merasakan bagian dalam aula pemakaman tulang. Teman kecil ini adalah seseorang yang direkomendasikan oleh King Zi. Akan sulit untuk menjelaskan hal-hal kepada King Zi jika terjadi sesuatu padanya di sini. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, King Zi memiliki status yang agak unik dalam suku naga. Dalam hal senioritas, bahkan Yuan Qian masih sedikit lebih muda. Satu-satunya yang sebanding dengannya di seluruh suku naga, kemungkinan adalah beberapa eksistensi kuno yang berada di pengasingan yang dalam. Masalah teman kecil itu akan ditentukan oleh takdir, ucap Yuan Qian.
Yuan Qian menggelengkan kepalanya. Jelas tidak ada gunanya khawatir pada saat ini. Memasuki Dragon Transformation Pool sangat berbahaya untuk memulai. Ini adalah sesuatu yang Lin Dong tahu, dan King Zi bahkan lebih jelas lagi mengetahui hal tersebut. Para tetua berhenti berbicara setelah mendengar ini, dan sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke kolam transformasi naga yang tenang ketika mereka menunggu sesuatu terjadi. Sekelompok besar anggota suku naga generasi muda berkumpul bersama tidak jauh dari kelompok Yuan Qian. 3 orang di depan adalah Yuan Xin, Yan San, dan Yan Feng. Saat ini, mereka juga menonton kolam transformasi naga dengan ketidakpastian. Kemungkinan besar mereka telah berhasil mendengar beberapa informasi yang luar biasa dari para tetua mereka selama periode waktu ini. Sungguh tidak terduga kalau dia benar-benar dapat memasuki aula pemakaman tulang, telah dikabarkan bahwa hanya mereka yang masuk, yang bisa mendapatkan tulang naga kuno, ucap Yan San. Matanya dipenuhi dengan emosi. Dia tidak pernah membayangkan kalau Lin Dong akan berhasil di mana banyak anggota suku naga yang telah gagal. Lin Dong ini benar-benar mengesankan, ucap Yan Feng sambil menghela nafas. Bahkan dengan harga dirinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak dapat melakukan apa yang telah dilakukan Lin Dong. Para pemuda di sekitarnya dari suku naga diam-diam mengangguk dan menghela nafas. Mereka semua biasanya sangat arogan. Status mereka sebagai anggota suku naga, itu memungkinkan mereka dengan bangga memandang rendah sebagian besar dari mereka pada generasi yang sama. Namun, kesombongan mereka ini telah mengalami pukulan berat sehingga mereka mulai merasa sedikit tertekan. Sebagai anggota suku naga, mereka sangat menyadari betapa sulitnya untuk memasuki aula pemakaman tulang. Di bagian paling depan, Yuan Xin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil menyekap dadanya. Mata miliknya berisi kekeras kepalaan ketika dia menatap pool transformasi naga yang tenang. Namun segera setelah itu, sikap keras kepala ini berubah menjadi kesedihan. Sebagai putri dari pemimpin suku, dia secara alami tahu lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena itu, dia menyadari bahwa Lin Dong tidak hanya memasuki aula pemakaman tulang, tetapi bahkan telah menerobos kerana kekuatan kehendak leluhur terhebat suku naga. Selain itu, dia bahkan menantang sang leluhur. Ambisi orang itu tidak terbatas hanya pada tulang naga kuno. Dia sepertinya ingin mendapatkan tulang naga primal terkuat dari suku naga. Itu adalah sesuatu yang bahkan King Zi dan ayahnya tidak dapat menyentuhnya. Kamu benar-benar ambisius. Apakah kamu tidak takut tersedak dan mati karena ambisi itu? Yuan Xin bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Meskipun kinerja Lin Dong di Dragon Transformation Pool telah sangat mengejutkannya, dia tidak berpikiran bahwa Lin Dong akan benar-benar berhasil. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, hanya ada satu orang yang berhasil mendapatkan Primal Dragon Bone selama sejarah panjang suku naga. Orang itu adalah eksistensi kuat yang pernah berhasil menyatukan dan memerintah dunia binatang iblis, yaitu Kaisar Naga Sage 6 Jari. Dia tidak berpikiran bahwa Lin Dong sebenarnya sebanding dengan keberadaan seperti dewa di hati semua anggota suku naga. Penantian selanjutnya berlanjut untuk waktu yang lama, sementara Dragon Transformation Pool tetap tenang dan tidak berdaya. Waktu berlalu dengan tenang hari demi hari, dan dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Dengan berlalunya hari demi hari, kekhawatiran secara bertahap mulai muncul di wajah Yuan Qian. Para tetua suku naga yang awalnya agak terkejut melihat satu sama lain, dan mendesah pelan. Ada perasaan kasihan di balik desahan napas mereka. Dari kelihatannya, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Lin Dong telah gagal. Kalau tidak mungkin karena tidak ada aktivitas sedikit pun. Bagaimanapun juga, ini tidak akan terjadi bahkan ketika seseorang mendapatkan tulang naga kuno di masa lalu. Selain itu, Lin Dong telah berada di kolam transformasi naga terlalu lama. Energi berlimpah dari Dragon Transformation Pool juga sangat mengamuk di alam. Oleh karena itu bukan kasus di mana itu akan menjadi lebih bermanfaat jika semakin lama tinggal di kolam naga. Jika seseorang lalai, tubuh seseorang akan meledak karena energi kolam transformasi naga, dan akan menyatu dengan energi kolam, ucap para tetua. Sementara para tetua suku naga menghela nafas dengan iba, ekspresi para anggota generasi muda sangat suram. Awalnya, mereka percaya bahwa keajaiban akan muncul. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sumber keajaiban ini akhirnya mati sebelum waktunya. Matahari yang terbenam menggantung di cakrawala, saat sinar matahari merah gelap berhamburan ke bawah dan menyelimuti daratan. Pemimpin suku, kita mungkin harus menyegel kolam transformasi naga sekarang. Seorang tetua menatap langit dan tiba-tiba menghela nafas. Tubuh Yuan Qian tampak bergetar sedikit setelah mendengar ini. Segera setelah itu, dia menjawab dengan suara agak serak.
Mari kita tunggu sedikit lebih lama, jawab Yuan Qian. Tetua itu tertawa pahit. Jika energi dari Dragon Transformation Pool menyebar, itu akan berdampak pada pegunungan di sekitarnya. Kami sudah membukanya terlalu lama kali ini, balas tetua tersebut. Pada titik ini, dia melirik pegunungan di sekitar Dragon Transformation Pool. Sisik naga sebenarnya tumbuh di permukaan pegunungan ini. Mereka memantulkan cahaya sedingin es ketika sinar matahari menyinari mereka. Yuan Qian tetap diam. Pada akhirnya, dia menghela nafas dalam dan perlahan-lahan mengangguk. Para tetua melambaikan lengan baju mereka setelah melihat ini, dan banyak pilar cahaya energi bersiul. Akhirnya, mereka berjalin di atas Dragon Transformation Pool, berubah menjadi formasi ringan. Segera setelah itu, formasi cahaya mulai turun dan menyelimuti kolam transformasi naga. Namun, awan gelap tebal mulai berkumpul di langit tepat saat formasi cahaya akan turun. Petir menyala dan guntur meraung di dalam awan gelap saat suara gemuruh menyebar di seluruh negeri. Tunggu, seru Yuan Qian. Yuan Qian segera menemukan aktivitas yang tidak biasa di langit. Ekspresinya dengan cepat berubah ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Para tetua suku naga segera menghentikan formasi cahaya yang turun. Mereka mengangkat kepala dan melihat aktivitas di langit dengan kejutan di mata mereka. Sesaat kemudian, mereka sepertinya mengingat sesuatu, dan semua mata mereka tiba-tiba melesat ke arah Dragon Transformation Pool ketika kekaguman yang luar biasa melonjak di mata mereka. Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu, siapa yang tanpa sadar mengeluarkan gumaman terkejut ini. Awan gelap di langit menumpuk menjadi semakin tebal, sementara petir menakutkan berkumpul di dalamnya. Seluruh dunia tampak bergetar-getar karena gemuruh petir. Bang! Kolam transformasi naga di bawah yang telah lama damai sentosa, sekali lagi bergejolak dengan banyak ombak besar, banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya bergeser ke arah itu. Selanjutnya, mereka melihat pusaran air besar perlahan-lahan terbentuk di kolam. Wush! Sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar saat pusaran air yang menjulang tinggi sampai ke langit. Setelah melihat penampilannya, tekanan aneh perlahan-lahan mulai menyebar. Secara samar-samar mungkin untuk melihat sosok manusia telah muncul dari dalam sinar cahaya, yang muncul dari Dragon Transformation Pool. Bergemuruh, awan gelap di langit tiba-tiba mundur. Ratusan ribu kaki petir besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke bawah seperti 10.000 naga, dan menyerbu ke arah sosok manusia di dalam sinar cahaya dari segala arah. Namun, sosok di dalam sinar cahaya tidak bergerak di hadapan 10.000 petir tersebut. Dia membiarkan petir liar dan keras menabrak tubuhnya dengan kejam. Banyak busur petir menari-nari di langit. Pada akhirnya, mereka semua terserap oleh sosok itu. Petir liar dan ganas di langit berlanjut selama setengah jam, sebelum secara bertahap menghilang. Ketika awan gelap tersebar, riak energi mental yang luar biasa kuat juga mulai bergema di seluruh negeri. Sinar matahari memercikan sinarnya saat awan gelap menghilang, dan kembali menerangi pegunungan. Banyak pasang mata itu terkunci erat pada sinar cahaya. Sosok dari dalam cahaya tersebut sepertinya sedang meregangkan pinggangnya dengan malas, sebelum melangkah maju dan perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam sinar cahaya. Semua mata tertuju pada titik itu, saat di mana sosok kurus akhirnya muncul. Sosok ini masih memiliki wajah muda yang sama akrabnya. Namun, tubuhnya saat ini mengeluarkan kilau seperti batu giok. Tubuhnya yang kelihatannya kurus telah mengeluarkan tekanan yang kuat, yang tampaknya menutupi langit dan tanah saat menyebar. Menghadapi tekanan ini, ekspresi dari banyak anggota suku naga yang hadir berubah secara drastis. Mereka bisa merasakan gemetaran dari dalam tubuh mereka pada saat ini. Itu adalah semacam tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka. Seluruh pegunungan benar-benar sunyi. Yuan Qian menatap sosok kurus di udara saat tangannya perlahan-lahan mengepal erat. Suara bergumam yang berisi emosi yang tidak jelas, dan jejak kejutan yang tersembunyi perlahan-lahan menyebar. Itu, benar-benar, tulang naga, primal, dan tiba-tiba saja, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.